Tiga hal ini yang sering bikin kamu sulit untuk berjualan, apalagi profesi kamu sebagai sales marketing. Dalam 7 menit, pastikan kamu tonton video ini sampai habis karena kita akan kupas tuntas kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh para sales marketing di lapangan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru seputar bisnis, informasi, serta self development dari Kang Edi Channel. Jika kamu merasa sudah berusaha maksimal banyak selama pekerjaan yang nikmat, Oke teman-teman semua ya, konten ini relate banget buat kamu yang berprofesi sebagai sales marketing di lapangan ya, entah itu sebagai sales kendaraan, kemudian sales makanan, sales pakaian dan sebagainya. Dan pastinya ini tuh banyak banget ya yang bikin kita gregetan, apalagi jika kita menjadi seorang customer nih, ketemu kalian-kalian yang terkadang nih, tanda petik nih ya, seringkali hal ini tuh tidak disadari buat kalian nih yang berprofesi sebagai sales marketing. Nah, kita kupas tuntas 3 kesalahan sales marketing yang bikin kamu susah banget berjualan. Even kamu sudah banyak database di handphone kamu, tapi ternyata tidak mendapatkan penjualan sedikit pun. Dan biasanya hal ini tuh dilakukan ketika akhir bulan atau kamu baru masuk kerja sebagai sales marketing. Itu umumnya seperti itu ya, karena seringkali di lapangan saya melihat bahwa orang-orang yang bertindak 3 hal ini biasanya kalau tidak di akhir bulan, mereka itu pasti marketing-marketing yang memang sedang dalam masa percobaan sehingga mereka harus berbuat seperti itu. Kita nggak akan lagi buang-buang waktu, langsung aja kita study case ya teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama istri itu lagi jalan-jalan ke mall ya. Kemudian saya lihat sebuah produk nih, lihat kendaraan ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita hanya iseng-iseng aja ngeliat waktu itu ya. Dan memang sebetulnya kalau saya pikir dengan produk tersebut nih, saya benar-benar tertarik ya, interest, dan menjadi sebuah goals, entah bulan ini, entah bulan depan, atau entah mungkin tahun depan dan sebagainya. Yang jelas kita sudah mulai prepare dan melihat sebuah kendaraan ini tuh cocok banget nih buat istri saya ya. Dan kemudian ketemu seorang sales marketing ya teman-teman ya. Nah, dalam penjelasannya nih biasanya nih teman-teman ya, mereka tuh lebih condong atau lebih lebih terfokus pada apa? Pada closingan ya. Sehingga poin pertama mereka lupa ya. Yang pertama, kamu tuh selalu lupa untuk menjelaskan produk secara detail ya. Kadang-kadang nih kamu yang berprofesi sebagai marketing itu pengennya cepetan closing aja ya. Kamu push customer secepat mungkin. Gimana caranya kamu bisa nekan mereka supaya terpojok, akhirnya mau bikin closingan ya, atau mau bikin SPK lah, atau mau kontrak lah, apapun itu ya. Nah, ketika kamu bertemu dengan seorang customer yang tipenya ya konsumen aktif, kamu gak akan bisa neken sampai manapun, karena mereka orang yang teliti banget. Mereka pasti bakalan nanya sedetail mungkin sampai mereka yakin bahwa produk itu cocok banget buat mereka ya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh para sales marketing, pertama, mereka tidak pernah menjelaskan produk secara detail ya. Dan bahkan seringkali mereka itu terlalu sibuk untuk apa? Untuk mengarahkan para customernya agar segera bertransaksi ya. Itu fatal banget ya teman-teman ya. Dan saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang berprofesi sebagai sales marketing, mereka selalu saja ketika saya tanya lebih jauh bagaimana produk tersebut, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian saya sendiri pun ketika bertanya tuh sudah melihat ya review-review yang ada, dan kemudian saya akan bandingkan dengan sales tersebut. Nah, dari jawaban yang saya terima itu lebih banyak mereka tidak tahunya ya. Kenapa? Karena itu dia saya bilang tadi, ketika berprofesi sebagai sales ya target kita adalah penjualan ya. Itulah yang sering sekali terjadi di kalangan para marketing ya teman-teman ya. Memang tidak semua, tapi biasanya yang saya bilang tadi, saya garis bawahi, yang baru masuk, sedang masa percobaan, atau sedang akhir bulan. Itu yang pertama ya, tidak menjelaskan produk secara detail. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah terlalu barbar ya menekan customer. Itu yang sering terjadi ya. Jadi belum apa-apa, baru sehari atau bahkan kadang-kadang baru beberapa jam mereka sudah langsung share ya. Ya, study case-nya itu ya saya, teman-teman ya. Ketika di-share hitungan kendaraan ya, mulai dari cicilan, DP-nya berapa. Nah, namanya kita nih customer ya. Ketika kita mau membeli itu kan berhitung dulu jumlah uangnya berapa, kemudian kegunaannya berapa lama, manfaatnya berapa tahun, kemudian after sales-nya bagaimana. Nah, tipe konsumen yang seperti ini itu
perlu kalian siasati dan jangan pernah bertindak barbar ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu baru 6 jam ketemu aja, selang berikutnya baru kamu langsung WA lagi, kamu blast lagi hitungan-hitungan. Dengan begitu nggak akan pernah mereka mau ya. Tapi kalau orang-orang seperti mereka itu, mereka akan penuh dengan perhitungan ya. Mereka akan berhitung semuanya. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya mereka tidak akan pernah lagi merespon dan akan mencari marketing baru yang lebih bisa menghandle mereka. Itu yang terjadi dan tipe-tipe seperti itu banyak sekali ya teman-teman ya. Selama 9 tahun kurang lebih saya di dunia kontraktor, itu banyak banget orang-orang seperti itu ya. Nah, dan akhirnya setelah itu kita akan kesulitan untuk follow up kembali. Padahal sebetulnya ya itu kalau saya bilang tuh sudah istilahnya hot buyer lah ya teman-teman ya. 70% mereka sudah setuju, sudah oke, sudah tertarik dengan barang kita, tinggal closingan kita di akhirnya ya. Jadi yang ketiga yang biasanya ini banyak banget terjadi ya teman-teman ya, bahwa kalian itu sering kali menekan konsumen dengan dalih diskon yang diberikan hanya berakhir di bulan ini saja ya. Itu penekanan yang luar biasa menurut saya, yang sudah tidak apa ya, saya bilang ya sudah nggak manjur deh. Kecuali memang kalau kalian ketemu tipe customer pasif yang sifatnya dia lebih cenderung impulsif buying ya teman-teman ya. Ketika kamu bertemu dengan seorang customer yang seperti itu, kamu mau push gimana pun udah langsung beli deh, nggak perlu mikir-mikir lagi. Nah, rata-rata tapi orang yang terdampak impulsif buying itu seringkali mereka kecewa. Ternyata bulan depannya tuh ada apa ya, diskon yang lebih lagi. Bahkan tidak sedikit orang yang komplain ya ke sales tersebut. Kenapa bulan lalu bilangnya segini, ternyata bulan ini ada segini tuh. Itu saya bulan ini aja ngambilin. Nah, itu ya 3 hal tadi. Kamu terlalu barbar ya, kamu tidak fokus kepada product knowledge, kamu terlalu sering memberikan push ya teman-teman ya ke customer yang pada akhirnya mereka tidak mau membeli ya. Lalu bagaimana sih solusinya Kang ketika kita bertemu dengan customer ya? Yang pertama tadi jelas kita harus kenali produk itu secara detail. Usahakan setiap detailnya kamu harus tahu ya. Meskipun kamu baru masuk kerja di bidang marketing, tidak ada salahnya mengenal produk dengan baik. Ketika kamu bisa menjelaskan kepada customer dengan baik, orang yang tadinya nggak mau beli itu pasti mau beli. Yaitu karakter saya ketika orang tertarik, ternyata penjelasannya enak ya teman-teman ya. Kemudian dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan, dia bisa memberikan kelebihan kekurangannya, dan kemudian dia bisa memberikan after salesnya seperti apa, kemudian value-nya bagaimana. Jadi itu yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang sales marketing ya. Yang kedua, pastikan handling mereka dengan baik ya. Nggak perlu deh kamu barbar sampai ngirimin price list setiap hari, kamu follow up per 3 hari sekali. Yang jelas kamu perlu punya interval. Pengalaman saya ketika 9 tahun di lapangan, saya bukan tipe orang yang suka follow up customer. Tapi saya akan selalu bikin sebuah status, membuat sebuah promo menarik. Bahkan saya memperlihatkan hasil kerja saya saat membuat peredam suara. Dan beberapa konsumen seringkali tertarik yang tadinya mereka tidak ada rencana, kemudian terpikir karena melihat hasil yang bagus dalam bentuk fotografi, yang akhirnya mereka langsung kembali menghubungi saya. Dan kemudian saya tawarkan kembali harga yang lebih bagus ya teman-teman ya dibanding sebelumnya. Meskipun padahal ketika saat itu dia nawar di harga tersebut, saya akan kasih ya. Tapi itu adalah sebuah trik penjualan. Jadi pastikan 2 hal ini kamu sudah miliki ya teman-teman ya. Kamu kenal di produk kamu secara baik. Yang kedua, maintain dengan baik. Artinya maintain itu akan meliputi hal yang tadi, jangan barbar dan juga terlalu nge-push dengan WA yang sifatnya nggak penting ya. Kamu hanya cukup posting. Jika kamu akan melakukan sebuah follow up, kamu kasih interval. 1 hari ini sudah bertemu, kamu kasih interval 1 minggu ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk melihat keseriusan mereka. Karena seringkali begini, orang yang banyak tanya belum tentu beli. Tapi orang yang jarang tanya, orang yang jarang ngasih tahu rencana mereka, itu biasanya mereka punya sifat yang selalu mau untuk mengeluarkan lebih ketika mereka sudah tertarik ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya buat kamu para sales marketing, harap bersabar ketika misalnya customer belum ngasih kabar ke kamu ya. Oke, kamu dalam tekanan pekerjaan, oke kamu sekarang dalam sebuah cobaan, tapi artinya kamu harus tahu berapa banyak konversi dari sekian database yang kamu punya ya teman-teman ya. Karena ketika kamu punya database baru, itu kan mesti kamu tuh punya kenalan
yang lebih baru lagi, kamu bisa manfaatkan lagi ya, explore lagi. Tapi ketika kamu mendapatkan database dari kantor, biasanya kan itu sudah pernah di-handling oleh beberapa sales sebelumnya. Dan itu akan menjadi sebuah kendala buat kamu juga ya teman-teman ya. Dan akhirnya biasanya ketika seorang konsumen itu sudah nyaman dengan sales sebelumnya, dia nggak akan pernah lari ke kamu, dia akan lari ke sales sebelumnya. Kemanapun mereka pergi, dia akan diikutin. Ya, loyalitas konsumen itu seperti itu. Jadi makanya buat kamu stay cool and lovely ya. Jangan sampai ini barbar banget ngirimin, apalagi ngirimin data-data yang nggak diminta ya teman-teman ya. Sok-sokan kita ngasih diskon gede. Padahal sebetulnya kadang-kadang kalau customer yang aktif tuh tahu banget ya kapan mereka dapat diskon gede, kapan mereka harus bertindak. Dan itu yang harus kamu pahami ya. Dan jika ada saran komentar atau kalian mau berpendapat, boleh silahkan tinggalkan jejak di bawah sini ya teman-teman ya. Dan semoga konten ini bermanfaat buat kamu semua, dan pastikan tonton terus channelnya Kang Adi, jangan sampai ketinggalan. Nyalakan like, subscribe serta loncengnya supaya gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya.